pada waktu Musa hendak mendelegasikan tugasnya kepada Yosua, ada satu hal yang dipesankan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-38 kita baca tadi, bahwa Tuhan akan begini, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat. Musa beberapa kali dia harus berkata kepada Tuhan, kalau boleh bangsa ini Tuhan jangan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa mengeluh oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel. Yang akan masuk ke negeri itu, seorang pelayanmu yang namanya Yosua, dialah yang akan masuk. Memimpin suatu bangsa yang tegak tengkuk, Musa saja yang Alkitab katakan seorang yang paling lembut hatinya di bumi. Sebelum dia dan sudah dia, tidak ada orang yang paling lembut hatinya. Asito suatu saat Musa itu harus mengeluh karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan orang Israel. Itu seorang pelayan Musa, seorang abdi, seorang ajudan, seorang asisten Musa. Saya katakan tadi, memimpin suatu bangsa yang besar itu bukan hal yang sepele. Bangsa yang tidak taat, suka bersungut-sungut, tidak ada air mengeluh, tidak ada makanan mengeluh. Waktu berhadapan dengan Laut Teberau, mereka juga mengeluh. Bangsa yang suka mengeluh. Tapi ada satu pesan yang sangat sederhana yang Tuhan katakan kepada Musa. Sebelum Musa serahkan tanggung jawab itu kepada Yosua, Tuhan katakan begini kepada Musa. Bagian B, berilah kepadanya semangat. Tuhan tidak katakan kepada Musa yang terlalu besar-besar. Tuhan tidak sampaikan kepada Musa suatu kata-kata yang sangat luar biasa, tapi kata-kata yang sangat sederhana. Tuhan katakan kepada Musa, berilah kepadanya semangat. Semangat. Orang bahasa itu semangat, cari cuan semangat, bekerja semangat, dan memang semangat itu diperlukan. Kalau kita tidak bersemangat, kita ini tidak akan menggapai hasil. Kalau kita tidak bersemangat, maka kita tidak bisa menggapai apa yang menjadi cita-cita kita. Berarti begini, ada pemain yang ke-13. Siapa itu? Supporter. Supporter itu memberikan semangat kepada tim idola atau seorang fans dalam olahraga agar supaya apa? Tim idola atau orang yang mereka dukung itu boleh menggapai hasil. Dan Yosua, Tuhan katakan kepada Musa, berilah kepadanya semangat. Nah, oleh karena itu bagian ini kita akan melihat ada 3 hal yang akan membuat kita itu bersemangat. Yang pertama, orang itu bersemangat karena apa? Karena dia memiliki cinta atau kasih. Jadi kata lagi, orang itu bersemangat apabila mereka memiliki cinta. Contohnya orang pacaran. Karena cinta pada pasangan, dia tidak peduli dia bicara, dia pengorbanan apapun yang akan dia berikan. Yang penting tujuannya dia bisa ketemu dengan orang yang dia kasih. Dan kehidupan kita dalam pelayanan, kalau kita cinta Tuhan, maka apa? Maka kita akan semangat. Orang karena tidak tersentuh dia, tak perlu orang mau bilang apa, orang mau katakan apa, yang penting apa? Dia mau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan dia cinta Tuhan. Ngapain jauh-jauh kalau mau datang ke tempat ini? Kalau bukan berdasarkan cinta Tuhan. Ngapain kalau ada di dunia ini? Orang cinta Tuhan. Karena orang percaya Tuhan itu hadir di mana-mana, dan orang percaya bahwa setiap jerih lelah kita dalam pelayanan tidak akan sia-sia. Setiap keringat yang kita keluarkan dalam pelayanan, Tuhan pasti memperhitungkan. Oleh karena itu, Paulus katakan begini kepada jemaat di Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu dalam pekerjaan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah. Jerih lelahmu itu tidak sia-sia. Kalau lelah, dalam berusaha, dalam pengorbanan, dalam pelayanan, dalam beribadah itu, Tuhan pasti berhitungan. Sekalipun kadang-kadang banyak para pemimpin gereja yang memperhitungkan dalam bagaimana pengorbanan. Gereja selesai, berubah bagaimana pengorbanan. Gereja selesai, berubah itu orang-orang yang telah memberikan
donasi, entah itu lewat tenaga, pemikiran maupun material, keuntungan yang benar apa? Gereja itu selesai. Saya katakan pada kita berdiri, kita punya prinsip. Orang jangan datang melayani, orang saja hadir, duduk nangis di tempat ibadah, Tuhan pasti ingat. Terperhitungkan, oh ini begitu, tinggalkan di rumah, di penjara sekian, Orang pergi keyboard tadi, Pak Firly, saya tahu sekalipun saya ditahu ada kurang lebih 4 hari, dia kemarin juga baru konteks 2 minggu. Memang kalau mau ukur-ukur orang ketahanan fisik dari perjalanan, orang pelayanan itu memang sangat menguras energi. Orang tenaga pemikiran yang penting orang bisa ada di sini untuk pelayanan. Oleh segala sesuatu karena apa? Karena orang cinta Tuhan. Kalau kita gembala, siapa itu gembala? Kalau mau sia-sia apa sia? Yang penting begini, kita lakukan saja seperti yang dikatakan begini dalam kitab Kolose 23. Oke. Apapun juga yang kamu berbuat, Anda dengar, apapun juga yang kamu berbuat berarti tidak terbatas. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun orang datang ke gereja itu kan untuk Tuhan. Orang mau menyapu untuk Tuhan. Orang mau beri sesuatu untuk Tuhan. Orang mau menyanyi untuk Tuhan. Alkitab katakan, apapun yang juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hati, melakukan suatu pekerjaan dalam pelayanan. Di dunia sekuler saja, orang buat dengan sesuatu yang orang lakukan dengan sepenuh hati, maka ada hasil, ada timbalan. Orang bilang kerja keras itu dia tidak dapat mendustai dalam pencapaian. Dia mau melakukan dengan sesuatu. Nah, kita katakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Mungkin kita mesti pilih. Maka ada suruh kita. Itu begini, seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi semua orang kalau di gereja, di muka pendeta kita semangat, di muka penatua kita semangat, di muka sama kita semangat, di muka jaga kita semangat. Nah, apapun yang terlakukan entah di rumah dalam pekerjaan hari-hari, di kantor, di sekolah, lakukan seperti dengan segenap hati, maka ayat yang berkumpulkan tentang pendeta begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Orang bekerja, oke, berapa gaji dari Tuhan di bawah, tapi apa? Tuhan juga akan dapat upah dari Tuhan. Kemarin waktu Ibu Gembala akan melahirkan, kita akan beri kepada jemaat waktu Selasa. Karena dengar-dengar mau dioperasi, saya katakan kepada jemaat, Pak Gembala yang butuh menikah doi. Pak Gembala mau butuh mau nijo doa. Karena ada mau tindakan itu dia, dia bilang sekarang butuh dana sekitar 14 juta. Kita tidak ada uang pesan. Kita dulu. Gue telepon dari ke laut, musuh operasi. Oke, operasi bagi yang punya BPJS aman. Yang kita tidak punya sama sekali. Jadi dokter bilang Pak siap itu pulsa 14 juta. Ibarat saya katakan kepada jemaat, atau membawa kami ke doa. Bukan harga yang pemberian, kita lebih mengharapkan wanita doa supaya sesuatu itu akan terjadi. Kita seminggu, mau ambil di mana ini? Memang, saya sudah saksikan minggu lalu. Kalau mau ingin kita pakai kata hati, ini juga pakai kata hati. Minggu lalu itu kita punya uang. Saya sudah saksikan kepada jemaat minggu lalu. Minggu lalu kita punya uang. Bayangin, tapi akhir tatuan waktu tapi adik menikah, ibu yang membawa driver, tatuan dari waktu itu. Pas Pak Berli bilang dia mau kasih berkat kita, pada rekening bank kita sudah ATM. Akhirnya kita buka ATM di Banjar. Kita mau buka ATM. Kata ATM sudah iklan. Oh iya Pak, isi formulir, isi tanda tangan. Oh Pak, ini Pak disodorkan mesin. Disodorkan Pak. Ketik PIN Pak, sudah. Sekali ini Pak, sudah. 2 kali kita ketik PIN, sudah. Akhirnya dia bilang begini, Pak, sekarang Bapak ATM ya, boleh digunakan ya. Oh makasih Bu, boleh? Oh boleh. Kita ke pertama cuma mereka perpuluhan Pak Ferry. Kita dulu 100.
Kita lihat di sana berapa tadi? 35.700.000. Di dalam ATM itu ada doi 35.700.000. Kita namanya salah dia kita. Tapi ini jumbo lagi. Pas ada belanja, pas ada doi sedikit. DP posisi di muka apa? Ada uang 35 juta. Hari Rabu kita batarin lagi uang di Banjar, ATM Banjar. Tetap deposit 35 juta. Tapi penasaran tadi beli uang saldo. Tetap 35 juta sekian. Kita pegang hati terus ini. Ada yang punya itu dia. Secara hukum kita tidak salah kalau batarin itu dia. Tapi kita kan batarin duit kita jadi DP saldo. Karena ada orang punya. Logika, ada yang baru terdidos. Pak ini Pak, so, boleh gunakan. Kita boleh ambil itu dia, setiap dasar Rabu. Kita boleh ambil, tapi ambil 10 juta tiap hari boleh. Tapi kita bilang itu dia ada orang punya. Betul. Pas hari Kamis selesai ibadah, ke Yesus, tapi ibadah uang tak blokir. Saya bilang, oh betul yang paling ini ada orang punya. Terus pertama kita uang dari minggu. Tapi artinya baru bikin hasil kemarin kita blokir. Pak, ternyata ini buat saya dia ada orang kedua yang tak isi di ATM itu. ATM baru bisa begitu. Ini Pak sistem. Itu terang. Kadang-kadang sistem boleh salah. Tapi kalau terang terus itu orang so pasti belajar tentang DDT uang tak sedikit sekian. Itu nama ini, alamat ini. Murni atau kita? Terus mau berapa? Sistem yang salah. Tuh nama apa tuh? Sistem yang salah. Saya bilang, sekarang bagaimana? Kemudian, Mbak, saudara ini dapat itu sekian juta. Oke, ya. Kalau kita sudah salah pakai ini orang ATM, saya tadi bilang, monipes kelalaian, dan bilang, oke. Cek, kalau berapa yang ada tak keluar, uang kita perlu di rekening, tarik semua. Tarik semua. Ganti itu uang yang kita tarik juga. Karena kita tarik itu dia, tidak keluar pada rekening, keluar pada rekening. Sudah transfer pada rekening. Sebenarnya secara hukum tidak salah. Kita tidak boleh jadi orang ATM. Kita tidak mau orang ATM. ATM baru masih bagi kita. ATM baru masih. Oh bisa lama. Kalau kita mau cari dari sebelum bisa bawa ke ATM, kita buka ATM lain, boleh. Tapi kita pegang ATM ada yang punya. Nah, pas dari hari Selasa berikut bilang ada. Pergumulan kita bersiapkan uang perlu ini ada duit. Ada lampu. Padahal semua waktu dosa minta donor darah ada kembali di luar dengan tentara. Dosa siap kan? Bukan nomor. Semua daftar mau bangun. Dia lama PP lah. Semua ada tindakan ada. Itu keajaiban. Sampai tindakan. Itu yang kita bilang. Kadang-kadang yang orang pikirkan itu dia Tuhan tahu, dan Tuhan sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Coba saja kita pikir, coba kita pikirkan, coba kita pikir, kita ambil 35 juta, pasti dia masalah mungkin akan lain. Saja kita pakai orang berdoa 35 juta, sudah tidak bisa mengelak. Mungkin DP kebutuhan mungkin akan jadi lain cerita, tapi karena kita menolak itu keinginan, kita kasih pulang ke orang berdoa sekalipun kita salah, Tuhan kasih kemudian di lain. Sebelum kita ke sana, ada dua orang bilang, orang suka kasih pengaruh berkat. Semoga ini boleh kita pakai. Belum kasih sekian karena melainkan normal cuma sekian yang kita bisa gunakan sampai kita pulang ke sini. Kita punya prinsip. Kita tetap menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau orang punya terus pulang. Katakan, Alkitab katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian. Orang semangat dalam hal ini Tuhan perhitungkan apa yang orang buat, Tuhan perhitungkan apa yang orang lakukan, dan Tuhan pasti akan mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan untuk dia. Yang kedua, orang bersemangat. Orang bersemangat itu karena apa? Dia punya iman. Iman seseorang itu bisa membuat kita bersemangat. Bartimeus, seorang buta, pada waktu dia dengar Yesus lewat, dia bilang apa? Yesus ada tahu kasih aku. Dia cuma dengar Yesus akan lewat, dia bilang apa? Yesus kasih aku. Dia beriman, katakan bahwa dia cuma dengar Yesus lewat, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. So makanya kalau dia udah lewat, dia bilang marahan itu apa? Dia buat berteriak, Yesus ada tahu kasih aku.
Tuhan Benny, Tuhan tanya, apa yang Anda suka kita dilimpahkan? Tidak apa? Tuhan, supaya aku bisa melihat. Saat itu juga dia melihat. Karena iman dia bersemangat, Yesus ada tahu kasih adalah aku. Tolong punya iman. Kenapa kita ke gereja? Karena tolong punya iman bahwa dalam tolong bersekutu dengan Tuhan tidak sia-sia. Di bumi tidak sia-sia, di akhirat juga tidak sia-sia. Bagaimana kita bisa dapat iman? Iman itu yang kita katakan akan tumbuh kalau kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat iman? Dengan firman Tuhan saja Anda. Bagaimana kita dapat iman? Bersekutu saja susah. Oh, di YouTube Pak boleh dengerin? Iyo, tapi kita katakan lebih baik tidak di persekutuan. Ada persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan. Iman seorang itu dia akan membuat kita bersemangat. Coba kalau kita punya iman, kita pun sudah berkorban dalam apa? Kita punya iman dan kita mau memberi dan berkat. Oke. Kita karena beribadah, kita beriman pada bilang kalau kita beribadah kita pasti diberkati Tuhan. Dan di akhirnya kita akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi iman. Nah, iman yang akan membuat kita bersemangat. Yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa bersemangat? Atau apa yang membuat kita bersemangat? Yang terakhir, seorang itu bisa bersemangat kalau mereka memiliki Roh Kudus. Ini hari Pentakosta yang akan kita rayakan. Orang akan bersemangat apabila mereka memiliki Roh Kudus. Saya katakan tadi Bapak, Roh Kudus itu bukan hanya milik orang karismatik, bukan hanya milik gereja tertentu, enggak. Roh Kudus itu milik semua gereja. Oleh karena itu kan dalam pengakuan iman Rasul dia ada apa? Aku percaya pada Roh Kudus. Roh apa ini dia? Tinggal bagaimana kita pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita bersemangat. Roh Kudus akan membuat kita ada sukacita dalam melayani. Roh Kudus akan membuat kita selalu ada pengharapan dalam kita melayani. Dan pertama, ada semangat kalau Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi tindakan tidak terbatas. Tidak hanya para pendeta, tidak hanya para penatua, tidak hanya para pemimpin diri tertentu, tapi itu milik semua orang. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itulah yang akan membuat kita bersemangat. Kuasa itulah yang membuat kita bisa menolak tawaran-tawaran duniawi. Dan kuasa itu dia yang akan membuat kita selalu ada sukacita dalam melayani. Mungkin kita bisa lihat siapa kalau mungkin malas beribadah, malas melayani. Karena mungkin orang sudah tidak punya kuasa lagi. Jadi kalau ada kuasa, orang selalu ada sukacita dalam pelayanan. Sekalipun berbagai banyak tawaran yang diberikan dunia kepada kita, tapi ingat, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menolak setiap tawaran-tawaran kita. Ya saya katakan di minggu lalu, kalau kita tidak punya Roh Kudus, pada apa? Kita sudah suami turun dulu. Dan ada juga kita dipilih. Tahu nggak saya salah pilih kata ambil. Kalau kita supaya kalau kita kesalahan, kan saatnya lah. Tapi kan kita Roh Kudus yang mengingatkan, itu bukan anak punya, itu orang punya. Kalau kita memiliki Roh Kudus maka apa? Roh Kudus itu akan membuat kita mengerti, memahami bahwa kehidupan kita ini harus bersungguh dengan Tuhan. Terus dari apa? Terus membanggakan apa? Semua yang kita miliki di dunia ini satu waktu akan berakhir. Kekuatan kita satu waktu sudah akan berakhir. Jabatan kita, kekayaan kita, semua yang kita miliki itu akan berakhir. Karena memang di dunia ini yang tak ada abadi. Apa yang punya semua selesai. Tidak ada yang di sekolah. Contohnya di Indonesia banyak sekali seperti itu. Para artis, para aktor yang terkenal, di akhir hidup mereka harus menderita. Itulah contoh bahwa ternyata apa yang manusia miliki di dunia tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Kalau orang tahu bahwa terjadi hidup sementara, orang cuma lupa carilah sesuatu yang abadi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan masuk pada ayat selanjutnya. Diundang keluarga
Kalase Yakob, keluarga Kalisang Nebat, keluarga Pengadilan Yumbe, dan keluarga Putih Depetes. Bisa Anda tempat berdiri di depan. Berpasang-pasangan. Oke, supaya lebih. Nah, ya. Supaya tahu di sini. Di Indonesia melaksanakan acara penyerahan anak itu dengan mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Pada waktu Yesus 7 hari dia dibawa ke bait Allah untuk didoakan. Jadi telah kita melaksanakan baptisan, saya telah melaksanakan sakramen atau upacara penyerahan anak ini. Jadi kepada keluarga-keluarga yang telah memberi diri untuk menjadi orang tua rohani anak ini, ada ayat bagi keluarga tidak terbuka, Ulangan 6 ayat 6. Ini untuk orang tua ya, supaya tahu. Saya akan bacakan ayat tadi. Oke. Apa yang kuberitakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini orang tua rohani. Jadi tugas orang tua rohani bukan saja tiap tahun kasih hadiah, tiap tahun kasih hadiah, tapi apa? Mengajarkan hal-hal yang rohani kepada ini anak. Jangan saja rumah kepada ini anak. Kan banyak orang tua saya dalam hidup umat. Waktu kita umat itu besar, dimana sama orang tua mengenal kasih orang tua anak yang umat orang tua. Nah dalam dulu apa? Terus masih ajar di kecil. Jadi kasih ajar, dimanapun ketemu kasih ajar. Jangan begini. Ada tadi ada nonton tuh sinetron ini, terus ada wajah hitam, ada seperti itulah. Tapi ajarkan dengan Tuhan. Nah, berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi ini anak kecil ini kalau ada yang melarang mau ibadah, Tuhan marah. Bukan berarti yang marah, Tuhan marah kalau melarang tentang ibadah. Jadi Tuhan berarti tolak pada ayat ini, maka apa Tuhan melaksanakan yang namanya upacara penyerahan anak. Jadi kepada orang tua rohani, bertanggung jawab dari tidak rohani untuk anak ini. Jadi mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Yesus menebus. Yesus menebus. Orang lain kau. Jangan terus. Yesus bukan dengar doaku. Hadiah terindah bagi keluarga
di mana Tuhan telah mengaruniakan mereka seorang anak untuk mereka didik, untuk mereka pelihara di tengah-tengah dunia ini. Ada terindah bagi orang tua rohani di mana mereka dipercayakan untuk menjadi orang-orang tua yang bisa membawa anak ini lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami percaya apa yang terjadi di tempat ini bukan karena inisiatif manusia, bukan karena rencana manusia, tapi semuanya terjadi oleh karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami sehingga upacara penyerahan anak saat ini Tuhan boleh terlaksana. Kami juga bersyukur Tuhan karena ada keluarga-keluarga yang mau memberi diri mereka untuk menjadi orang tua rohani dari anak ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan sidang jemaat yang ada, sebagai seorang hamba Tuhan yang mempercayakan untuk mengembalakan jemaat kehidupan, hamba akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Bianca Felicia Yakob ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, diberkatilah anak ini di dalam pertumbuhannya, diberkatilah anak ini ya Tuhan, dimanapun anak ini akan berada, diberkatilah anak ini ya Tuhan dengan kekuatan, diberkatilah anak ini dengan kesehatan, limpahkan Tuhan kebaikan kepada anak ini, biarlah damai sejahtera menyertai anak ini, berkat Abraham dan Yakub menjadi bagian anak ini. Dan hamba percaya anak ini, Bianca Felicia Yakob, telah menjadi milik Tuhan karena kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada orang tua yang Tuhan yang telah menerima anak ini, biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Berkat Allah menyertai orang tua rohani anak ini ya Tuhan, memberkati mereka Tuhan, karena mereka memberi diri mereka membina anak ini dalam hal yang rohani. Biarlah berkat menyertai mereka hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, diberkati oleh Tuhan selalu. Dan berkat juga Tuhan keluarga yang telah kasih aku ya Tuhan, yang telah memberi diri mereka untuk membina anak ini Tuhan, diberkati oleh mereka Tuhan. Suami istri ini diberkati, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka laksanakan. Aku percaya Tuhan, berkat kasih karunia Allah menyertai keluarga ini Tuhan, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati juga Tuhan anak ini ya Tuhan, dibawa orang rohani anak ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bianca Felicia Yakob diberkati hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi, berkat kasih karunia Allah menyertai anak ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bianca Felicia Yakob, diberkatilah engkau, diberkatilah masa-masa pertumbuhanmu, diberkatilah engkau di bawah bimbingan rohani orang tua yang mau beri diri untuk membawa anak ini dekat kepada engkau ya Tuhan. Diberkatilah engkau sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah memberkati anak ini dan orang tua rohani ini pun diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bianca Felicia Yakob diberkati oleh Tuhan. Pembimbingan kepada orang tua rohani anak ini Tuhan, biar anak-anak ini selalu menjadi takut Engkau, dengar-dengaran kepada orang tuanya, dan kelak nanti Tuhan akan menjadi anak kesukaan, anak penghiburan bagi keluarganya Tuhan, dan akan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluarga yang membawa ini biarlah diberkati hari ini ya Tuhan dari orang tuanya, di dalam nama Tuhan Yesus,
dalam nama Yesus. Jadikanlah anak ini yang berat nanti, anak yang takut akan Engkau dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, diberkatilah Bapa dan orang tua ini ya, dan daripada anak ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah lewat orang tua, lewat kepala keluarga, lewat Bapak anak ini ya Tuhan, sehingga anak ini ya Tuhan akan menjadikan kepada Engkau, karena orang tuanya Tuhan mengasihi Engkau, orang tuanya Tuhan selalu beribadah kepada Tuhan. Dalam serah Tuhan di dalam tangan Tuhan, biar berkat kasih karunia dalam menyertai keluarga Yakub Pawiri hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan keluarga Yakub Pawiri dan semua keluarga-keluarga yang telah memberi diri untuk menjadi orang tua anak ini, diberkati oleh Tuhan hari ini, biar dan selamanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat. Ya. Selamat datang Tuhan. Ya, selamat datang. Thank you.